Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Seluruh dokter di Indonesia wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum teruji terhadap hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat. Itu salah itu, penyesatan. Penjelasan yang baik adalah melalui jurnal. Jadi ini PPUK yang kedua belum berjalan, bukan hanya masalah prekliniknya disampaikan terlambat, yang menunjukkan bahwa protokol pun tidak dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Karena aspek keamanan tetap harus ditegakkan. Dalam riset tidak ada namanya medical politik. Tidak ada political research di bidang medis. Yang ada adalah apa yang kita lihat dalam hasil riset itu. Ya apa tidak. Halo Mbak Rosi, bagaimana ini kediaman saya? Pak Terawan, saya minta maaf loh Pak Terawan, saya udah ngobrak-ngabrik rumahnya Pak Terawan. Boleh nggak aku bilang, Bapak ini sekarang the most wanted. Bersyukur. Pak Terawan terima kasih sudah boleh datang ke rumahnya Bapak. Kami semua udah antigen loh. Jadi kita boleh buka masker ya Pak? Boleh, santai aja di sini. Jadi Bapak tinggal di sini dari berapa lama Pak? Saya tinggal di sini dari 2013. Oh 2013, oke. Ini kan daerah Queenie ya? Ya. Oke. Ini rumah Bapak? Ini rumah dinas. Rumah dinas. Saya diberikan rumah dinas supaya saya bisa melayani RSPAD dengan dekat. Cepet ya? Cepet, 5 menit nggak nyampe saya udah tiba di ruang tindakan saya. Dari 2013 tuh? 2013. 2014 kan Bapak Menteri ya? Enggak, 2019. Oh sorry, iya. 2019 Bapak Menteri. Nggak pindah ke rumah dinas juga? Ya sekali-sekali, karena itu amanah. Tapi ini rumah? Ya, saya tinggali. Di sini Bapak? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Supaya dekat dengan RSPAD? Wah, dekat, kalau ada yang butuh pertolongan, saya bisa lari ke sana dengan cepat. Tadi malam aja sampai jam 1 malam, saya harus cek dan recheck semua kondisi pasien yang kebetulan emergensi telepon ke saya. Bapak masih ke RSPAD? Masih. Ini baru pulang dari RSPAD, tadi 35 pasien harus saya tindakan. Emang masih boleh praktek? Ya, selama izin praktek saya belum dicabut. Bukannya udah dicabut? Yang dicabut kan keanggotaan saya di organisasi. Ya, enggak ikut organisasi, enggak ada masalah. Ngelawan? Enggak pernah ngelawan. Kan diusir ya pergi. Kalau ngelawan itu diusir, enggak pergi-pergi. Pak Terawan? Ya. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat. Sehat. Pak Terawan, tadi seperti saya bilang, Pak Terawan tuh sebenarnya the most wanted loh, yang paling dicari loh. Bersyukur. Kemana aja Pak? Ya, bekerja, mengisi hari-hari dengan melayani, tidak berhenti saya untuk melayani. Sampai hari ini pun, sebelum Mbak Rosi datang, saya masih melayani. Pasien hari ini 35 dan saya bisa tangani semuanya dengan baik, itu adalah anugerah Tuhan. Karena Bapak, saya sendiri berkali-kali WA Bapak, berkali-kali Kompas TV bersurat. Ya. Sejak Bapak jadi Menteri Kesehatan, selama masa pandemi, vaksin Nusantara, nggak pernah ada jawaban Pak. Dan sekarang akhirnya saya bisa wawancara Bapak. Why now Pak? Kenapa sekarang Pak?
waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya setiap waktu yang diberikan itu yang terbaik. Kapan saya harus menerima, kapan saya harus menolak. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus istirahat. Jadi kemarin-kemarin ketika Bapak menolak atau belum mengiyakan permintaan wartawan itu spesifik alasannya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, saya tidak mau menambah kegaduhan. Kuncinya satu, karena kegaduhan tidak akan memunculkan akal sehat. Karena itu suasana harus tenang, apalagi di saat pandemi. Harus semua lebih mengarah pada hati pikiran yang baik menghadapi pandemi ini. Ya. Pak, hanya gini Pak, kan Bapak waktu itu Menteri Kesehatan. Ya. Bapak pembuat kebijakan. Kan adalah kewajiban Pak, Bapak untuk menjelaskan apa yang menjadi pemikiran Bapak, rencana Bapak, kebijakan Bapak. Bukankah masyarakat berhak tahu Pak? Karena itu ada juru bicara dan itu ditentukan langsung oleh pimpinan negara. Kita ada juru bicara dan setiap kementerian ada juru bicara yang akan berbicara sehingga apa yang disampaikan oleh juru bicara bisa tergamblang dengan baik dan bila ada sesuatu hal yang tidak tepat bisa dikoreksi oleh menteri. Tetapi kalau menteri langsung berbicara, kalau ada kesalahan, yang koreksi siapa? Langsung nanti bisa ke kepala negara, tidak nyaman. Jadi sebaiknya ada juru bicara yang nanti akan bisa dikoreksi oleh menteri bila juru bicaranya tidak pas dalam menyampaikan. Jadi kalau orang mengatakan Bapak menghindar, tidak mau bertanggung jawab? Ya tidak benar, karena semua aturan di dalam pemerintah itu sudah ada yang mengatur. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi dari pimpinan negara. Baik. Apapun soalnya itu Pak, saat ini yang penting saya akhirnya bisa wawancara Bapak. Dan izinkan saya bertanya apapun ya Pak. Oh boleh, silahkan. Enjoy saja Pak. Terima kasih Pak Terawan. Saya mulai dulu Pak, di situasi masa pandemi Pak. Ya. Karena orang ingin tahu, 2 tahun kita sudah pandemi Pak. Ya. Sekarang memang sudah terkendali. Pak Terawan dulu kalau misalnya yang diingat orang adalah ketika Pak Terawan susah masker, Pak Terawan mengatakan, ya salah kamu sendiri, kenapa kamu pakai masker? Ya itu harus saya lakukan, harga masker menuju 2 juta rupiah satu box. Kalau itu terjadi dan menjadi rebutan masyarakat, dokter-dokter tenaga medis tidak akan dapat masker. Padahal masker itu adalah masker medis. Maka kemudian muncul masker kain. Ya. Disitulah perlahan-lahan barulah kita harus memberi penjelasan dan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya memakai masker. Waktu itu Pak, maaf Pak, waktu itu tidakkah Bapak merasa bahwa ada kekeliruan dalam penjelasan yang seharusnya lebih akurat? Karena kan memang pada waktu itu harus masker Pak, bahwa masker susah dicari itu soal lainnya Ya, gitu Pak. ada risiko yang lebih besar dan juga harus ingat apa yang saya omongkan itu sesuai dengan WHO katakan. Maka di sebelah saya adalah perwakilan WHO di Indonesia dan perwakilan WHO di Indonesia yang menyatakan itu. Kan membenarkan, kan di layar, tidak bisa dipotong itu. Dan mereka mengatakan bahwa saat itu memang yang sakit pakai masker, yang sehat tidak perlu. Dan kalau pertanyaan adalah masker mahal, ya memang akan menuju mahal sekali saat itu. Karena itulah saya berpikir, ya pemerintah lah ya saat itu yang mengupayakan untuk masker bisa diedarkan di seluruh masyarakat. Dan itu kan dilakukan. Pak Terawan, pada waktu Bapak menjadi Menteri Kesehatan, banyak sekali yang menilai bahwa Bapak menggampangkan, Pak. Ya, kunci dalam menghadapi pandemi ini kan immunity. Kalau immunity itu terganggu, yang paling mendasar adalah dari pikiran yang ketakutan, pikiran yang sangat cemas. Harus dilakukan edukasi. Yang benar itu melakukan edukasi. Sehingga dalam menghadapi pandemi itu tahu cara menghadapinya. Seperti bagaimana apa yang dikemukakan Bapak Presiden waktu itu, menjaga jarak,
memakai masker dan juga mencuci tangan. Itu adalah hal-hal edukasi dan itu pun kan bertahap. Tidak bisa serta-merta langsung bisa dilaksanakan, tidak semudah yang dibayangkan. Ini adalah istilahnya mengubah mainstream orang, mengubah mindsetnya dan juga mengubah budaya. Itu harus dilakukan dengan bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Bahwa ini sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalaupun ada itu ratusan tahun sebelumnya. Bahwa kita tidak boleh memberikan ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan satu hal. Tetapi bahwa masyarakat juga harus disiapkan dan tidak menggampangkan, itu adalah hal berikutnya. Jadi istilah menggampangkan ini yang berbeda konteksnya. Menggampangkan itu istilahnya adalah seolah-olah menganggap bahwa itu wah ringan. Enggak, bukan begitu. Mengedukasi masyarakat itu yang paling penting. Jadi istilah menggampangkan itu adalah hal yang memang isu dicetuskan saat itu. Dan apakah saya menggampangkan? Enggak, maka saya mengeluarkan PSBB, mengeluarkan aturan-aturan yang berkelanjutan sudah itu. Itu memang hal yang harus dilalui, ya, supaya apa? Tidak terjadi kegaduhan yang luar biasa. Kegaduhan itu akan mempengaruhi segala hal, baik kesehatan, baik ekonomi, baik macam-macam, dan itu tidak baik untuk rakyat. Pak Terawan, bahwa akhirnya Bapak tidak lagi sebagai Menteri Kesehatan. Apa yang waktu itu ada dalam benak Bapak? Apakah memang Bapak merasa tidak cukup layak atau tidak cukup kompeten menjadi Menteri Kesehatan di saat pandemi? Tidak juga. Saya berpikir bahwa jabatan itu adalah anugerah. Jabatan itu amanah. Kalau saya diberikan kewenangan untuk menjabat, saya jabat. Kalau saya diminta untuk berhenti, saya berhenti. Tidak ada istilahnya karena merasa tidak mampu, merasa lebih mampu. Tidak ada. Itu amanah. Dan saya akan kerjakan sesuai tanggung jawab saya. Dan itu sudah saya wujudkan dengan saya menyelesaikan tugas meskipun hanya setahun lebih, tetapi dengan enjoy. Di mana kita lihat BPJS pun dari defisit 30 triliun diumumkan di 2021 kan profit 18,5 triliun. Kalau misalnya kemudian Bapak ikut di reshuffle gitu Pak sebagai Menteri Kesehatan, dan kemudian banyak orang melihat ya memang Pak Terawan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengendalikan COVID pada waktu itu. Apa respons Bapak? Respons saya ya tergantung orang yang menilai. Saya selalu bekerja apa sesuai pakem saya. Baik saya sebagai manajer maupun saya sebagai seorang klinisi latar belakang saya. Sehingga saya gunakan semua pengetahuan saya baik selama saya menjabat ketua-ketua organisasi baik nasional maupun internasional, saya pakai sepenuhnya untuk melawan segala isu, melawan segala hal yang menurut saya tidak patut. Maka saya akan bekerja lurus dengan apa yang saya yakini itu benar. Dan saya buktikan saya mampu menyelesaikannya dengan baik. Soal waktu tidak ada masalah, mau 5 tahun, setahun, kan tidak ada problem. Itu hanya masalah waktu. Tetapi kita selesaikan tugas dengan baik, itulah yang menjadi hal yang membahagiakan saya. Pak Terawan pernah merasa gagal nggak sebagai Menteri Kesehatan? Tidak. Saya merasa bahwa ya visi misi presiden apa, ya itu saya kerjakan. Kan saya paling konsekuen. Apa visi presiden, misi presiden? Visi presiden kan waktu itu satu, BPJS harus tidak boleh defisit lagi sampai 2024. Saya berhasil. Januari 2021 mampu dia profit 18,5 triliun, kan yang umumkan mereka, bukan saya. Yang kedua, harga obat waktu itu kan turun jadi 49%. Dan itu ada di media, bisa dilihat jejaknya. Alat kesehatan kan hanya tadinya TKDN-nya 10%. Nanti diharapkan kurang dari 10%, diharapkan 2024 30%. Kan sudah sampai 35%. Entah alasannya karena pandemi atau apa, kenyataannya penggunaan TKDN, alat kesehatan, saya sampai ke Cianjur segala untuk pembelian
dan sebagainya, supaya mereka lebih aktif, supaya ada di e-katalog, dan itu terjadi dengan baik. Jadi visi misi Bapak Presiden sudah kita laksanakan. Yang keempat, visinya apa waktu itu? Stunting. Saya merasa, aduh kalau stunting dibebankan kita sendiri, rasanya berat. Maka saya ngajak BKKBN untuk mengendalikannya. Dan sekarang ada di BKKBN dan tinggal Kementerian Kesehatan dan sebagainya mensupportnya. Jadi ya, kalau kita merasa mampu diatasi, merasa tidak mampu dibagi. Itulah yang menjadi prinsip saya. Sehingga saya mampu selesaikan ibaratnya 4 visi itu dengan baik. Kalau masalah pandemi, seluruh dunia sama menghadapinya. Yang dilihat tinggal impact-nya pada ekonomi bagaimana. Kalau selama impact-nya pada ekonomi itu baik, ya berarti kita berhasil menyelesaikannya semua. Pak Terawan, jadi ketika Bapak ikut di reshuffle gitu, buat Bapak ya sudah, ini memang tugas saya sudah selesai. Iya, buat saya begitu, karena itu amanah. Jabatan itu amanah. Saya bisa selesai kapan saja. Buktinya apa? Saya jadi tentara kan harusnya sampai detik ini saya belum pensiun. Saya pensiun baru nanti September 2022 ini. Tapi artinya kan saya masih belum pensiun. Tetapi saya rela pensiun. Karena apa? Ada amanah baru jabatan yang datang. Maka saya harus konsekuen dengan apa yang harus saya emban. Pak Terawan, setelah tidak jadi menteri, Bapak kan namanya ada sebagai calon duta besar Portugal kalau nggak salah ya Pak ya? Enggak, Spanyol. Oh, Spanyol kalau salah. Abis itu nggak jadi. Itu nolak perintah presiden loh Pak. Ya, tetapi ada sesuatu yang saya harus selesaikan, yaitu saya harus menyelesaikan vaksin Nusantara. Kalau itu tidak saya kerjakan, saya merasa berdosa. Karena saya yakini bahwa vaksin itu yang bisa membawa perubahan. Pak, Bapak itu kontroversi sekali. Ya. Sebelum jadi menteri, Bapak sendiri sudah bermasalah dengan ID. Ya. Tahu-tahu 2019 di periode kedua, Ya. Presiden alih-alih memilih Menteri Kesehatan yang lain, yang dipilih Menteri Kesehatan yang bermasalah dengan Ikatan Dokter Indonesia. Lalu kemudian Bapak tidak lagi di Menteri Kesehatan, Bapak diamanatkan menjadi Duta Besar Spanyol, alih-alih menjalankan sebagai Dubes, Bapak dengan vaksin Nusantaranya, itu juga kontroversi sekali. Bapak ini memang cari gara-gara? Enggak, saya selalu meyakini apa yang harus saya kerjakan. Kalau itu untuk kemaslahatan umat, saya akan kerjakan. Ya, kalau itu kemaslahatan umat kan nggak bikin gaduh Pak. Tapi yang Bapak bikin, selalu Bapak bikin, itu bikin gaduh Pak. Di mana kemaslahatan umatnya? Ya, yang bikin gaduh kan narasi media. Salah lagi deh media deh. Ya kan Mbak Rosi yang gaduh. Nah ini tadi yang ngomong gaduh Mbak Rosi. Kalau saya nggak gaduh, saya sama istri sayang-sayangan terus saja, nggak gaduh rumah tangga saya. Jadi begini ya, persepsi itu memang tergantung dibangun mau kemana. Dan saya selalu meyakini apa yang saya tempuh, kalau itu untuk hal yang baik, saya akan kerjakan dengan baik. Kan tidak mungkin saya bisa mencapai bintang 3 kalau saya bukan seseorang yang berani melakukan terobosan-terobosan dan melakukan hal yang saya yakini dengan baik. Tidak gampang untuk jadi seorang jenderal, apalagi belum pensiun nih harusnya. Apa Pak, vaksin Nusantara, kenapa saya bilang gaduh? Karena BPOM itu mengatakan ini belum uji klinis. Tapi Pak Terawan terlihat bahwa ini harus jadi vaksin massal yang diberikan. Sama seperti dengan vaksin dari Cina, Pfizer, Moderna, dan lain sebagainya. Padahal BPOM menjalankan fungsinya bahwa ini harus uji klinis dulu. Ya, jadi gini, kita harus tahu semangat berdikari untuk bisa mandiri di bidang kesehatan itu yang utama. Kalau kita sendiri tidak ada semangat untuk berdikari, tidak akan pernah berdikari. Dan vaksin Nusantara kalau dikatakan belum uji klinis, coba dilihat. Dia udah masuk di clinicaltrial.gov yang diadop oleh WHO, dan di sana sudah terpampang hasil uji klinis 1 dan uji klinis 2. Dan itu serius, tinggal dibuka aja clinicaltrial.gov US.
Ya. Dan kalau dikatakan belum uji klinis, ya saya ya diem aja, enggak pernah saya bantah. Tapi bukalah, kalau memang di Google, dibuka di clinicaltrial.gov akan ada di situ. Itu artinya apa, Pak? Artinya sudah dilakukan uji klinis. Di kita, di Indonesia. Oleh saya. Kan nggak bisa dong, Pak. Ini penelitian saya diuji klinis oleh saya, kemudian dinyatakan lulus oleh saya. Kan nggak bisa gitu, Pak. Kan bukan lulus dan tidak lulus. Uji klinis itu mengungkapkan fakta yang ada, bukan untuk seperti ujian lulus dan tidak lulus. Uji klinis itu untuk mencari fakta-fakta yang ada. Apa yang terjadi kalau kita kerjakan? Nomor satu, safety. Safe enggak? Yang kita kerjakan safe. Oke. Habis itu efikasinya, mutunya gimana? Baik apa tidak? Terus sampai detik ini apa ada yang gara-gara disuntik vaksin Nusantara enggak ada? Atau atau dia menjadi kegagalan, dia menjadi dirawat di rumah sakit gara-gara disuntik vaksin Nusantara? Enggak ada. Jadi kalau uji klinis ataupun riset itu menjadi halangan, kapan kita bisa membuat investasi? Investasi yang benar di jangka panjang itu adalah riset, R&D. Dan R&D itu termasuk salah satunya adalah uji klinis. Uji klinis itu yang menilai siapa? Adalah komite etik di masing-masing rumah sakit. Tidak ada coba dibuka peraturannya. Pak, saya setuju sekali dengan soal kemandirian itu. Saya setuju sekali. Amerika negara besar, kekuatannya adalah di farmasi. Karena risetnya saya setuju. Tapi saya juga tidak ingin tergelincir atas nama kemandirian, kemudian kita meremehkan riset. Karena bagaimanapun juga medis itu based on riset. Nah, Pak, apa susahnya, Pak? Apa susahnya ke BPOM dan ini uji klinis sehingga kita semua terang benderang bahwa apa yang Bapak lakukan benar, based on science. Jadi gini, semua kalau jabat itu semua tergantung budi pekerti dan juga bagaimana kepribadian masing-masing. Dalam dia membuat keputusan, itu adalah hak dari setiap pejabat. Seperti saya membuat keputusan sebagai menteri, itu hak saya. Mbak Rosi protes dan sebagainya, itu hak saya. Nah, sekarang kalau ada pejabat itu, ya hak beliau. Dan saya tidak akan memprotesnya. Buat saya yang paling penting adalah saya melakukan hal yang tidak menyalahi prosedur etis maupun prosedur uji klinis yang ada. Saya mau tanya, kan selalu Anda disesatkan oleh kaidah ilmiah yang mana? Itu yang sebenarnya saya teriris. Loh, saya ini hobinya riset sama hobinya uji klinis. Ya. Lah kok orang nganggep ngomong begitu, menurut saya tidak pada tempat. Selalu dikatakan kaidah itu menyesatkan masyarakat. Kaidah ilmiah kan gini. Coba kaidahnya apa? Tertulis apa? Tidak tertulis apa? Tidak bisa begitu. Itu penyesatan dari media pada masyarakat. Tapi media kan juga mengutipnya dari otoritas, Pak. Dalam hal ini BPOM. Karena itu saya ngomong tergantung pejabatnya. Pejabat sedang punya kekuasaan, ya apa dia putuskan. Dan saya apa pernah bantah? Enggak. Dikatakan efek samping sekian persen, enggak pernah saya bantah, saya diemin aja. Karena dia baru jabat. Pak, kenapa memangnya kalau misalnya jalan aja dengan prosedur yang dijalankan oleh BPOM, siapapun pimpinannya saat itu? Baca dulu keputusan kesepakatan 3 pejabat negara. Mengatakan bahwa tidak dilanjutkan uji klinis itu di poin keempat itu mengatakan tidak dilanjutkan. Ya saya hanya geleng-geleng aja. Ada penelitian ataupun riset tidak boleh dijalankan. Ini sebuah menyedihkan hati. Ya, saya sebagai seorang riset menyedihkan hati. Apa udah? Harus ada alasan yang paling bagus. Kaidah mana kaidahnya? Kalau kaidah ilmiah, coba dengan saya kita uji kaidahnya. Kalau ada hal yang bisa mengancam jiwa orang, mana yang mengancamnya? Itu yang namanya kaidah-kaidah baku dalam etik. Tidak boleh hanya sekedar, wah ini karena tidak mengikuti kaidah ilmiah yang mana. Jadi BPOM menurut Bapak
menghalang-halangi? Itu kan Mbak yang ngomong. Saya nggak minta ngomong. konfirmasi dari Pak Terawan. Saya enggak mau, karena itu persepsi. Persepsi bisa apa saja. Saya enggak mau bikin sesuatu hal yang istilahnya tidak menyamankan orang. Tapi saya ingat, saya enggak pernah berhenti. Kenapa? Kepala Badan POM maupun pemerintah saat ini, ya kalau diizinkan saya bulan ini selesai, ya selesai. Bulan depan baru selesai diizinkan, ya enggak apa-apa. Tahun depan ya enggak masalah. Mau habis 2024 juga tidak ada persoalan. Yang paling penting adalah saya selalu taat pada peraturan. Pak, BPOM kan waktu itu memang mengatakan bahwa ini tidak lolos uji klinis kan, tidak dapat dilanjutkan. Nah, alasannya apa? Kalau tidak lolos uji klinis, alasannya Karena apa? belum cukup. Belum cukup apanya? Belum cukup, saya tidak tahu. Ya, iya. Ini kan dari sisi medisnya, Pak. Iya. Tetapi BPOM mengatakan belum cukup untuk dilanjutkan pada uji klinis berikutnya. Jadi prinsipnya begini, dalam riset tidak ada namanya medical politik, tidak ada political research di bidang medis. Yang ada adalah apa yang kita lihat dalam hasil riset itu, ya apa tidak, datanya seperti apa, itu yang paling bagus, bukan masalah opini maupun persepsi. Itu tidak benar. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, maka perkembangan ilmu pengetahuan kita tidak akan jalan dengan baik. Coba sekarang terbukti, Prancis mulai mengembangkan apa? Dendritic cell vaccine atau vaksin Nusantara dikembangkan untuk HIV. Ingat sekarang Kanada sama Amerika sedang mengembangkan dendritic cell vaccine digunakan untuk malaria. Kita negara malaria. Saya mulai mengembangkan dendritic vaksin ini dimulai 2013, 2014 sudah kita pakaikan untuk cancer. Dan sekarang sudah berkembang hebat. Amerika pun sudah mengembangkannya, sudah uji klinis, masuk uji klinis 3 untuk glioblastoma multiforme. Saya sudah menulis di jurnal untuk introduction dendritic cell vaccine untuk glioblastoma multiforme. Artinya apa? Kita ini terus bersaing dengan dunia. Dunia sudah melihat bahwa dengan dendritik kita bisa lebih bermanfaat karena one shot forever. Oke, karenanya saya harus bertanya pada Bapak. Jadi Ya. Pak Terawan merasa selama ini riset-riset yang Bapak lakukan itu seperti selalu dihalang-halangi untuk maju, berkembang, dan memberikan kontribusi pada medis Indonesia. Ya, karena itulah tergantung dari tergantung dari political will sama goodwill-nya. Apa yang diinginkan? Yang punya peraturan itu ingin apa? Apakah melakukan riset kemudian jadinya malah jadi dianggap tidak punya etika, atau yang bagaimana? Inilah yang harus disadari. Ini bukan kejahatan. Membuat uji klinis, membuat ini bukan kejahatan. Harus diingat ya, itu harus dipahami. Bukan sebuah pelanggaran hukum. Ya, kalaupun dianggap tidak sesuai, ya dipandu. Kalau perlu ikut dibiayai oleh negara. Oh, ini tidak pakai uang negara kok. Itulah yang harus dimengerti. Saya ingin mengulang lagi apa yang Pak Terawan katakan. Jangan apa-apa itu ada medical political di bidang medis. Ya. Medical politik maupun apa ya? Jadi ya, ada nuansa politis dalam di medis. dalam medis. Medis itu harusnya Medis based on harus science. based on science. Jangan ada permainan politis di dalamnya. Pak, tapi dalam perspektif yang sama, justru sebenarnya yang main-main politik itu Pak Terawan. Karena ketika BPOM mengatakan ini belum selesai uji klinis, harus lanjut dulu. Pak Terawan alih-alih mengikuti apa yang dikatakan oleh BPOM untuk lanjut uji klinis, Bapak justru ada foto vaksin Nusantara dengan para pejabat, lalu berfoto dengan para jenderal. Ini kan politis juga, Pak. Pak Terawan tidak based on science. Jadi gini, based on science harus dibedakan dengan keinginan dari publik untuk mengemukakan perasaannya. Based on science tetap dilakukan. Itu bagian dari riset. Tetapi
keinginan publik untuk bagaimana dia ngambil foto, ya terserah mereka. Mereka mau mempublikasikan kayak apa, itu urusan mereka. Bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya melakukan sesuatu sesuai dengan riset yang harus saya jalankan. Kaidah-kaidah ilmiah yang harus saya kerjakan. Ya, orang boleh berpendapat lain, media boleh berpendapat lain, itu haknya media. Tetapi hak saya adalah saya ingin melakukan secara benar apa yang dimaksud dengan riset. Kalau tidak gitu, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sampai sekarang? Bagaimana safety-nya sampai detik ini? Ya. Pak Terawan, izinkan saya menanyakan Ya. ini, Pak. Saya mendapat kesan, Pak, dari pembicaraan Bapak bahwa sebenarnya Bapak ingin melakukan banyak hal untuk Ya. negara ini Ya. dan di dunia medis. Ya. Tapi ada apakah seseorang, kelompok orang yang berusaha untuk menghalang-halangi? Ada unsur politis untuk pengembangan penelitian Bapak. Tapi di sisi lain, Pak, sesungguhnya yang juga bisa dilihat, Bapak lah yang bermain-main politis di dunia medis. Terbukti tadi soal dengan foto kesaksian pasien-pasien Bapak Jenderal. Sebenarnya, Pak, bagaimana mungkin orang berani dengan Dr. Terawan? Bapak seorang jenderal, pasien Bapak Presiden Republik Indonesia, pasien Bapak jenderal-jenderal tentara, jenderal-jenderal polisi. Jadi kalau selama ini Bapak dihalang-halangi, itu terasa omong kosong, Pak Terawan. Ya, menurut saya tidak seperti itu. Justru mereka ingin taste of the water, melihat bahwa mampu dia mengalahkan seorang yang begitu, apa istilahnya, Berkuasa, mendominasi. Ya, itu akan menjadi kebanggaan. Dan itu yang dicari orang-orang untuk mengalahkan seperti itu. Sedangkan kalau mereka berfoto, apakah Mbak bisa ngelarang orang berfoto dengan kita? Terus kita menyembunyikan diri terus. Oh, mereka minta foto, ya foto aja. Bapak nggak pernah minta mereka Oh, foto? enggak ada. Karena buat saya, mereka mau berfoto, ya silakan, foto aja. Kalau mereka mau menggunakan foto itu, ya terserah mereka. Buat saya, tanggung jawab saya adalah saya melakukan sesuatu sesuai kaidah yang benar. Dan kalau itu dianggap tidak benar, ya urusan mereka. Saya selalu konsekuen menjalani apa saja. Tidak pernah surut, mundur sedikit pun. Karena saya percaya Yang Maha Kuasa selalu menjaga saya. Pak Terawan, saya mau konfirmasi. Jadi sebenarnya vaksin Nusantara ini memang produk anak bangsa atau sebenarnya ini juga kerjasama dengan Amerika? Loh, harus kerjasama, tidak ada orang bisa mandiri karena itu politik dunia. Ya, dan kerjasama itu bisa membanggakan. Loh, kalau negara besar mau kerjasama dengan kita, artinya apa? Kita dianggap punya kemampuan. Oke, sorry Pak. Jadi kalau dibilang bahwa vaksin Nusantara adalah karya anak bangsa, tidak Ya, betul. tidak 100% Loh, benar. nggak boleh begitu. Ini karya. Karya itu dibedakan dengan bahwa itu komponennya saya beli di mana. Ya. Ya, sekarang kita lihat. Yang menurut Mbak Rosi yang karya milik bangsa apa sekarang? Tidak ada, semua mesti campuran. Segala sesuatu ada adopsi. Alat aja, alat saya CT scan taruhlah. CT scan misalnya dari Jerman ini. Produknya, mejanya bukan dari Jerman, dari negara lain. Tapi Mbak tersebut apa? Sebut alat itu dari Jerman. Tidak bisa, meskipun komponennya beli chipnya misalnya dari China, dari Korea, dari mana-mana. Ya, tapi karena mereknya ada, ya itulah dari kita. Sama. Vaksin Nusantara namanya dari mana? Dari Indonesia. Ya, ini produk anak bangsa. Nah, tidak produk anak bangsa, ya saya tidur aja. Tidak saya kerjakan, oh yang ngerjakan kita. Karena banyak juga yang mengatakan enggak, ini sebenarnya dari perusahaan Amerika, Ya. Pak Terawan hanya tinggal mengembangkan aja. Loh, apa salah sekarang Mbak nyusun karangan bunga aja? Bunganya bunga sakura, bunga anggrek, bunga dari mana-mana. Menurut Mbak itu karya Mbak atau bukan? Di mana kita mampu mengakses semua hal dengan baik, entah dari mana datangnya dan mampu kita hasilkan menjadi sebuah karya.
Itu namanya karya kita, karya bangsa. Sama dengan musik, musik lagu kita pun. Itu juga musiknya dari mana-mana. Dan itu karya siapa? Karya anak bangsa. Jadi tidak boleh kita seolah kalau karya anak bangsa itu produksinya betul-betul mulai dari bahan semua dihasilkan sendiri. Tidak efisien. Tidak efisien. Efisiensi tidak ada. Dan itulah manajemen. Manajemen itu harus efisiensi. Mana yang harus diproduksi sendiri sehingga bisa efisien, mana yang harus diproduksi tempat lain supaya lebih efisiensi. Kalau semua harus membangun pabriknya di sini, wah inefisien. Ya, lebih baik seperti kita membuat akhirnya jadi perangkat, perangkat itu bisa dijual di negara lain. Jadi Bapak memang mengakui bahwa ya betul vaksin Nusantara ini memang ada kerjasama dengan... Loh iya, kerjasama itu harus dilakukan. Dan itu harus secara terbuka. Dari dulu kita juga bilang, kita kerjasama. Meskipun dalam hal ini kita mengerjakan sendiri. Pak Terawan, ada soal vaksin Nusantara. Ada juga soal DSA yang belum selesai. Terakhir Bapak dipecat dari anggota ID. Iya. Loh, saya udah berkali-kali dipecat, jadi udah biasa dipecat. Ini tidak menjadi sesuatu yang buat Bapak harus diselesaikan, Pak? Ya diselesaikan caranya gimana? Wong yang mutusin mecat, ya sudah dipecat aja. Kalau memang diputuskan, seperti saya tadi awal bilang, jabatan apapun itu amanah. Kalau yang punya kekuasaan bilang harus selesai, ya kita selesai. Ya, ada soal kepasrahan, Pak. Loh, tapi ini bukan ada juga pasrah, berbeda. Kepasrahan dan aturan itu sangat berbeda. Karena Bapak kan bisa dipecat dari ID itu karena Bapak diminta sejak tahun berapa, Pak? Dari tahun 2013. Kalau nggak salah itu masih dokter Menkesnya Nila Muluk. Ya. Dari 2013 minta penjelasan soal DSA sampai sekarang berlarut-larut. Pertanyaannya adalah banyak orang diselamatkan dengan DSA. Yang diinginkan adalah tinggal penjelasan ilmiahnya, Pak Terawan. Apa susahnya? Menurut Mbak, penjelasan ilmiah yang paling baik itu apa? Datang ke ID di Ya MKEK? bukan, enggak, itu salah itu. Kenapa? Itu penyesatan. Penjelasan yang baik adalah melalui jurnal apa yang dilakukan, dan jurnal yang baik ataupun sesuatu riset yang baik itu yang uji siapa paling baik? Yang uji adalah university. Apapun bentuknya, kalau sudah kita melakukan uji di sebuah university dan diuji oleh tim bahkan sampai doktoral, ya itu udah paling sah. Kalau enggak yang uji siapa? Tapi kan ini sudah berlaku bertahun-tahun, Pak, di organisasi profesi yang bernama Ikatan Dokter Indonesia. Tidak ada, Mbak. Saya mau tanya, kapan ada orang yang mengembangkan terus lapor ke ID bahwa dia sudah membuat sesuatu yang baru? Tidak ada. Saya kan dokter lama. Itu penyesatan dari sebuah berita. Gak ada. Jadi maksudnya gimana? Jadi yang benarnya harusnya gimana? Yang benar ya dikerjakan aja, masukin jurnal ilmiah, diujikan di university. Kalau itu sudah sah, di jurnal juga udah terbit, apalagi yang mau dicari? Ya tapi kan itu tidak seperti itu kan prakteknya di Indonesia. Loh, kan Pak? Prakteknya harus seperti itu, tidak boleh disesatkan. Persis, itu prakteknya harusnya seperti itu. Tetapi kan yang terjadi di Indonesia, misalnya kayak kasus Bapak dari tahun 2013, itu kan sebenarnya Kementerian Kesehatan kan sudah membuat tim untuk DSA, Pak. Lalu kemudian ID dari Majelis Kode Etik Kedokteran kan meminta penjelasan. Bapak sebentar. Saya kan Menteri Kesehatan. Saya kan tahu betul apa yang terjadi mulai Bu Nila sampai ke saya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya membantah itu semua? Loh, suratnya Bu Nila itu ada. Ya itu isinya apa, Pak? Isinya adalah dilanjutkan riset by services. Artinya apa? Melakukan pelayanan terus dengan melakukan penelitian-penelitian lanjut. Penelitian lanjut yang dilakukan apa dari DSA itu? Seperti saya hari ini pun kerjakan apa? Selain untuk stroke. Saya ngerjakan untuk kanker prostat, kanker ginjal, untuk CTO. Satu lagi untuk kanker payudara. Itu kan berarti riset saya jalan terus. By services.
bukan hanya sekedar DSA untuk otak saja. Dan itu berkembang pesat. Seluruh dunia juga sama. Nah kalau tidak ada riset, tidak ada pembaharuan keilmuan, mau sampai kapan? Pak, kenapa tidak Bapak jelaskan ini di MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran? Saya datang ke MKEK itu tahun 2013. Sesaat saya menjabat ketua komite medik. Bayangin loh, jabatan saya pernah jadi ketua komite medik. RSPAD Bintang 1, saya Jenderal. Pertama kali yang saya lakukan apa? Begitu jabat, saya datang ke MKEK. Terus? Apa yang terjadi di situ? Saya silaturahmi untuk bagaimana menjalin diskusi, menjalin hal-hal yang baik. Yang terjadi apa? Ya ketidaknyamanan. Loh, saya bingung. Ya sudah, saya selesaikan nanti melalui uji klinis di university. Dan saya kerjakan, saya konsekuen. Maka saya ambil di Unhas dan boleh selesai itu dengan baik. Kalau itu juga tidak dianggap cukup, dengan apalagi yang lebih tinggi sekarang selain university untuk ngujinya. Nggak ada Mbak, yang nguji itu paling jurnal Q1 atau apa, atau jurnal apa sesuai Scopus terindeks apa. Ya itulah yang harus dilakukan. Kalau masalah opini dan penggiringan ya silahkan saja, saya akan terus sesuaikan. Sebelum izin praktek saya dicabut ya saya bekerja. Perkara nanti saya ke depan tidak bisa praktek lagi karena saya tidak bisa ngajukan izin praktek, itu urusan berikutnya. Ya, karena Bapak di MKEK dan ID kan sampai dipanggil ke DPR. Ya. Dan DPR waktu itu juga memberikan pembelaan yang luar biasa kepada... Ya bersyukur itu digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ya orang pada bilang karena hampir besar anggota DPR pasiennya dokter sih. Ya bukan masalah itu, mereka merasa bahwa apa yang Maha Kuasa sudah berikan buat mereka, dan saya hanya ngerjakan, saya hanya kerja. Terlapor maksudnya Bapak telah melakukan tindakan terapi pengobatan terhadap stroke iskemik kronik yang dikenal sebagai BW atau BS melalui metode diagnostik DSA setidaknya sejak Juli 2013, dan metode itu pada saat itu belum ada EBM-nya. Atau mungkin kalau bahasa awamnya apa Pak, EBM-nya? Evidence based medicine itu ya. Itu dimulai dari pendapat saya. Misalnya saya sekarang profesor, saya berpendapat aja, itu sudah evidence based medicine level 1. Jangan salah loh ya, evidence based medicine dimulai dari pendapat ahli. Itu evidence based medicine. Jadi sebenarnya saking bingungnya apa standar mau dipakai untuk itu. Coba saya mau tanya, obat yang pernah evidence based medicine paling tinggi pun akhirnya juga harus dihapus dari peredaran. Jadi ada sesuatu yang agak berbeda mengenai EBM ini, harus dimengerti. Ini biar nanti di lingkungan ilmiah yang berbicara, tidak boleh sembarangan ngomong soal EBM. EBM itu bagian dari kecil ya. dari suatu Pak, Dokter Terawan, begitu banyak orang yang merasa bersyukur dan terselamatkan oleh Dokter Terawan, itu tidak diragukan lagi. Tetapi kan kemudian organisasi profesi melihat bahwa apa yang dokter lakukan itu belum bisa dinyatakan sebagai memiliki evidence based ya, sekarang dengan gini, science, melalui science. Okay. Yang Bapak lakukan, maaf Pak, yang Bapak lakukan ada yang terjadi saat ini adalah testimoni para tokoh. Waduh. Padahal testimoni itu adalah bagian terendah dari sebuah metodologi medis. Itu keliru. Kita harus lihat EBM itu bagian dari apa. EBM itu dari bagian dari bagaimana keuntungan yang didapat dari masyarakat maupun itu, kemudian berapa mengenai uji klinisnya, dan bagaimana mengenai efek samping. Itu menjadi 3 hal yang disatukan. Bukan satu hal hanya uji klinis saja. Bukan. Uji klinis saja hasilnya mencelakakan orang bagaimana? Tidak bisa seperti itu. Cara memandangnya selalu harus holistik. Seperti tadi Mbak ngomong sebelum kita selalu bahwa peperangan itu bukan masalah battle, tapi war. Ya, jadi harus dilihat holistik.
bagaimana holistik itu dilihat. Dan harus dilihat ya. Yang menentukan untuk sesuatu itu benar dan tidak bukan organisasi kedokteran seperti itu, bukan, harus kolegium perhimpunannya. Kolegium perhimpunan sampai detik ini tidak pernah menyalahkan kita dalam bekerja sebagai intervention radiology. Itu memang bidang kita. Dan itulah yang menjadi hak utama adalah kolegium radiologi. Dan kolegium radiologi memberikan saya kewenangan sesuai dengan sertifikat kompetensi yang saya punya. Kalau awamnya aja gini Pak, kan Bapak kan radiologis. Ya. Radiologis kan nggak boleh membuat tindakan, mendiagnosa. Itu kan kata Mbak, coba dilihat di seluruh dunia. Saya keliling dunia pun yang ngerjakan radiologi intervensi untuk otak, untuk manapun. Ya, harus diingat, minimal invasif dan seperti itu adalah dipakai. Coba di Amerika terkenal Randall Higashida di UCSF. Ya, tapi kalau misalnya semua, apa yang membuat seorang radiologis bisa melakukan tindakan, Pak? Nanti kan semua dokter bisa ngaku-ngaku, Ya, oh saya enggak. bisa. Kan harus ada kompetensinya. Ada, Pak. itu kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium. Maka ada subspesialis radiologi intervensi di kolegium radiologi. Dan Memang Bapak ada. merasa ini bukan kewenangan ID? Ya bang, bukan. ID organisasi masyarakat di bidang itu. Silahkan dia ini kan. Tetapi yang punya kewenangan adalah kolegium. Bagaimana kolegium masing-masing medis itu, kedokteran itu bekerja menilai dan juga bagaimana memantau setiap anggota kolegiumnya. Yaitu kolegium radiologi, karena itu keilmuan radiologi. Kalau yang menilai kolegium lain, ya dia akan mintanya yang lain. Pak Terawan merasa didiskriminasi oleh ID? Saya tidak pernah merasa didiskriminasi atau apapun. Itu adalah sebuah kewenangan apapun yang mereka ingin perbuat. Dan itu mumpung mereka yang berkuasa. Harus diingat bahwa kita selalu menghargai. Ya, memang kamu sudah berkuasa dan kamu punya keputusan, putuskan saja. Tidak usah ragu-ragu. Mengapa Bapak tidak melihat apa yang dilakukan ID ini juga demi menyelamatkan manusia, supaya mereka yang menerima terapinya, Pak Terawan, DSA, spa otak atau cuci otak, apapun terminologinya itu, memang sudah terbukti secara medis? Sekarang logis enggak? Bilang sesuatu baik itu mengancam jiwa dan sebagainya. Ada berapa puluh ribu pasien sudah tak kerjakan. Logis tidak? Ya, kita masuk logika aja, karena medis itu logika. Kalau tidak masuk logika medis, itu namanya opini dan persepsi untuk menyesatkan. Dan itu berbahaya untuk bidang keilmuan. Dan menurut saya tidak setuju kalau menganggap bahwa wah ini untuk menyalahkan, itu kan kata-kata jargon. Seperti tadi, kaidah ilmiah, jargon. Nah, kaidahnya mana? Harus ada, Mbak. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, saya tidak pernah mengkritik, mengoreksi apa. Silakan Anda berpikir, tapi harus ingat logika medisnya harus jalan. Kalau namanya mengancam, mengancamnya di mana? Memang ada kasus, ya, tapi kan mungkin tidak terlatih, tidak tahu cara mengerjakannya. Seperti itulah yang harus Bagaimana kalau pertanyaannya Pak Terawan, selama ini yang muncul adalah kisah sukses, tapi banyak juga yang gagal dari DSA dan itu tidak terpublikasi. Ya, sekarang gini aja, kan riset kita jalankan itu kan dengan murni, artinya jurnal yang kita buat itu kan dengan pengawasan komite medik, dan kita lihat, kita catat mana kegagalannya, mana efek sampingnya, mana apa, bukan tercatat dengan detail. Dan itu terpublikasi dengan baik, tinggal dibaca saja di jurnal ilmiahnya. Kalau jurnal itu juga dianggap tidak ini, ya saya dengan cara apa lagi? Nggak ada opini, kekuasaan. Enggak, saya enggak pernah memanfaatkan kekuasaan saya untuk hal-hal yang tidak baik. Dan saya jadi menteri pun tidak berbuat untuk melegalkan apa. Enggak, saya minta jalan aja. Pak, kenapa sih nggak jalanin aja proses di ID dengan MKEK?
Loh, memangnya itu segala-galanya. Dan kalau itu sesuai dengan etik, saya akan jalankan. Lah kalau tidak punya etik, caranya seperti itu, tanpa etika, ya menurut Gimana saya menurut Bapak nggak ada etikanya, Pak? ya artinya di dalam kesejawatan itu harus ada saling menghargai. Tidak boleh saling mengebiri. Kalau sudah muncul saling ingin mengebiri, bahkan ingin membuat sesuatu yang tidak baik, niat yang tidak baik, ya tidak perlu, enjoy aja saya. Dari mana Bapak tahu bahwa Idi punya niat yang nggak baik dari Bapak? Tuh, Apa indikasinya? saya bukan mengatakan dia punya niat, enggak. Saya bilang sesuatu itu harus dilakukan dengan saling menghargai, apalagi etika. Harus diingat, kasus ini sudah lama. Betul. Ya, dan saya saat menjabat pun saya sudah selalu berkomunikasi. Boleh dilihat apa yang saya lakukan, apa yang saya jawab, tidak pernah tidak saya jawab. Di tengah-tengah kesibukan saya sebagai kepala RSPAD waktu itu pun saya selalu menjawab. Ya sekarang tergantung mereka sendiri. Ya. Dalam penjelasan MKEK di DPR itu saksi ahlinya nama-nama hebat loh, Ya, ya. profesor-profesor hebat. Tapi bukan bidang saya. Bukan bidangnya loh ya. Harus ingat loh ya. Profesor boleh, tapi harus bidangnya apa enggak? Yaitu radiologi. Loh iya, radiologi. Ataupun radiologi intervensi. Karena kalau misalnya itu profesor, guru besar, Bukan bidangnya ya selama berbeda. itu bukan bidangnya, akan Akan memberikan berbeda. opini yang berbeda. Iya, karena akan muncul konflik of interest. Akan Muncul menimbulkan konflik of interest. Mengambil bagiannya. Iya, Mengambil bagian dari iya. para Akan profesor muncul itu. konflik of interest. Pak Terawan nggak melihat bahwa mereka yang memberikan kesaksian di MKEK dan juga yang dipresentasikan di DPR itu adalah para guru besar, profesor yang sesuai dengan bidangnya Bapak, radiologis intervention. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Disitulah Anda merasa nggak adil. Ya, saya bukan merasa ndak adil ya, saya senyum aja. Ndak ada kata adil, ndak adil. Itu kan dunia ya seperti ini. Ya kita harus jalani dengan baik. Jadi Yang- sorry Pak Terawan, kalau misalnya para guru besar, profesor itu dari radiologis intervention, begitu boleh ya saya Ya, bicaranya? boleh. Mengatakan ya ini belum bisa dibuktikan secara medis, ini Anda bisa terima? Ya kita harus adu, kamu ndak terimanya di mana? Riset yang mana Sorry. yang ndak terima? Ini kan konteksnya karena selama Ya. ini yang memberikan kesaksian dokter bilang nggak ada yang dari bidang saya, radiologis Ya. gitu loh Pak. Ya. Artinya kalau misalnya ini diberikan kesaksian ini atau opini ini diberikan oleh mereka yang datang dari bidang Bapak akan bisa terimanya. Sehingga ini jadi apple Jadi to apple. diskusi dengan saya, apple to apple. Tahu penjelasannya. Lah kalau bukan bidangnya ya gimana mau menjelaskannya? Sampai sama kalau misalnya bidangnya itu bidang yang lain, baik itu pakai operasi atau pakai apa. Terus saya suruh menilainya, biar saya profesor. Terus gimana? Opininya sesuai saya. Nggak akan pernah selesai. Itu akan sesuai opini dia dalam menyikapi bidangnya. Dan itu menurut saya tidak akan menyelesaikan carut marut ini. Dan ngapain juga diselesaikan? Sudahlah, jalan aja semuanya. Tapi Bapak kelihatannya memang nggak ingin mengikuti apa yang jadi rekomendasi IDI ya? Wah, lain. Lah, rekomendasi yang mana? Rekomendasi yang dia inginkan seperti apa? Kalau masuk akal saya kerjakan, kalau tidak masuk akal tidak saya kerjakan. Misalnya gini Pak, saya pernah wawancara. Ya, Para dokter itu mengatakan gampang aja kok, silakan diuji. Misalnya ada 5 pasien, ada 10 pasien. 5 dengan DSA, 5 tidak. Kita lihat seperti apa hasilnya. etis tidak? Saya tanya, etis tidak melakukan seperti itu untuk orang yang sama-sama ingin semuanya sehat? Tidak etis. Etika itu yang harus ditegakkan. Hati-hati dalam membuat kelompok-kelompok penelitian. Ini tindakan, bukan obat. Etis tidak misalnya sesuatu masalah di badan kita. Yang satu dibuka, satu tidak buka. Satu diambil, satu tidak diambil.
Itu tindak. Kalau obat, satu kasih placebo, satu enggak ada masalah. Tetapi kalau tindakan, hati-hati. Kan sama Pak, Bapak kan juga kalau penelitian yang masih diragukan, apakah itu mengerikan untuk satu tindakan, apalagi ini tentang otak? Jadi begini ya, di dalam kita melakukan sesuatu, kita sudah tahu takarannya, sudah tahu batasannya, mana safety, mana enggak safety. Dan semua ada di peraturan dunia. Di dunia kesehatan sudah ada jurnalnya semua. Berapa cairan harus diberikan, berapa dosis yang harus diberikan. Tidak perlu kita meneliti ulang. Tidak perlu. Karena sudah ada jurnal internasionalnya. Dan itu tinggal kita melanjutkan apa yang kita kerjakan. Inovasi apa yang bisa kita kerjakan dari penelitian orang-orang yang sudah ada sebelumnya. Kalau tidak, semua orang mengawali dari awal bahwa kapan sampainya di titik ujung. Itulah yang harus disadari dalam riset. Kita kalau perlu tidak perlu dasar, kita langsung dilanjutkan, diterapkan. Kalau jurnal yang ini sudah ada semua, tinggal kita lanjutin lanjutkan. aja. Iya. Nah, disitulah yang harus diketahui. Maka saya senyum terus. Saya tidak mungkin bisa selesai doktoral saya kalau tidak ada jurnal-jurnal sebelumnya yang mendukung, nggak mungkin. Itu Orang bilang begini Pak Terawan, ya jelas aja doktoralnya Dokter Terawan itu diluluskan, siapa yang berani? Wah, nggak boleh begitu. Saya sekolahnya 4 tahun loh. Artinya saya mulai dari kuliah, dari ini semua loh ya. Kalau diluluskan saya sekolah paling setengah tahun atau berapa bulan. Ini saya 4 tahun untuk menyelesaikannya. Artinya apa? Saya mengikuti semua tahapannya. Prosesnya dengan baik. Perkuliahannya dengan baik. Persyaratannya dengan baik. Baik itu syarat umum maupun syarat khusus termasuk TOEFL dan sebagainya, saya harus lalui. Ya, itu logika yang sama yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Kalau gitu udah laluin aja gitu apa yang dimintain di ID. Loh, yang diminta pengusaha nggak anggota ID, ngapain? Ya, kemarin-kemarin sebelum dipecat gitu loh Pak. Kenapa nggak jalanin aja? Dia enggak loh, nggak masuk akal. Enggak masuk akal enggak saya ikuti. Alasan medis yang enggak masuk akal tidak boleh diikuti. Dan saya tegas untuk itu. Alasan yang lebih cenderung kalah politik medis, saya tidak mau. Karena ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut safety. Menyangkut safety tidak bisa seperti itu. Apa Pak indikatornya bahwa ini tidak punya nuansa medis untuk keselamatan Baca manusia? literatur. Baca literatur. Harus tegas. Baca semua jurnal-jurnal yang ada. Harus begitu Mbak. Saya maaf, sekarang saya tegas. Ya, bahwa harus baca jurnal-jurnal itu. Masa guru besar para profesor di ID nggak baca jurnal? Ya bukan bidangnya. Masuk baca jurnal orang lain. Habis waktunya. Menurut Dokter Terawan, para dokter profesi dokternya masih perlu organisasi seperti ID nggak? Perlu banyak. Artinya bukan hanya satu, menjadi tempat kongko-kongko kita bersama, bersahabat, berini. Tapi semua aturan mengenai jadi dokter, praktek, dan sebagainya, itu tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan atas rekomendasi dari sebuah organisasi, berarti pemerintah di bawahnya yang memberi rekomendasi. Saya misalnya jadi menteri, mengeluarkan itu, ada yang merekomendasi, ya saya berarti yang merekomendasinya lebih tinggi dari saya, sehingga saya luluskan. Nah, artinya apa? Tidak boleh seperti itu. Dan kita melihat bahwa kita sekolah sampai menjadi profesor lah seperti ini, sebagai doktor, profesor dan sebagainya. Apakah organisasi profesi yang biayai? Dan pemerintah tinggal memanfaatkan tenaganya. Dan harus ingat, rasio dokter dengan penduduk itu masih sedikit. Lah kalau perlakuannya pada para dokter aja seperti itu, gimana kita mau bisa bersaing dengan negara lain? Mungkin pertanyaan jadi gini, seorang Dokter Terawan aja yang di-backingin para jenderal bisa diperlakukan seperti ini? Apalagi teman-teman saya yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, apa yang terjadi? Banyak yang seperti Dokter Terawan? Silahkan dibuka berita-berita. Ya apalagi yang kemarin juga
menghadap ke Komisi 9 dan sebagainya, beritanya ada. Semua keluhannya sama. Saya kan baca, wah ternyata banyak teman saya bilang gitu aja. Mereka malah lebih sulit untuk mengajukan izin praktek dan kalau saya udah jelas enak, sudah jelas sulitnya. Kalau mereka tidak jelas sulitnya. Jadi menurut dokter harusnya ID tidak mengatur izin praktek dokter. Betul, tidak perlu mengeluarkan rekomendasi untuk izin praktek. Biar pemerintah yang atur semuanya itu. Karena itu hak pemerintah untuk pelayanan pada masyarakat, bukan hak organisasi profesi. Dan kalau itu yang terjadi penyesatan perundang-undangan. Kan Dokter Terawan batas akhir izin prakteknya sampai tanggal Agustus 2023. 2023 masih tahun depan sih ya, masih depan. Dari kita bicara saat ini. Kalau perundang-undangannya masih seperti ini ya saya terus tidak praktek di 2023 karena tidak mungkin saya ngajukan izin praktek. Masih boleh praktek, saya layani. Tidak punya izin praktek ya saya tidur menikmati pensiun. Kan gitu aja, hidup ini kan pilihan. Dan menurut saya apa yang bisa saya kerjakan selama saya masih kuat untuk melayani, saya akan layani. Selama pikiran saya masih boleh dipakai untuk membantu banyak orang, saya pakai. Ya. Dokter Terawan, saya harus menyudahi perbincangan ini, tapi saya minta konfirmasi sekali lagi. Apa? Benarkah Dokter Terawan begitu berani saat ini? Karena memang Dokter Terawan itu backingnya para jenderal, tentara, polisi, dan para elit politik. Saya jawab tidak, karena backing saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Dokter Terawan. Ya. Terima kasih untuk wawancara dan penjelasan serta klarifikasinya.